Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cynthia Cecilia Kando dengan NIM 2214201035 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan video yang saya buat dengan mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan materi Konsep Holistic Care dengan dosen pengampu Nurse Vergeina Mastur, Eskap MKes. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Holistic care. Holistic memiliki arti menyeluruh yang terdiri dari kata holy and health. Pandangan holistik bermakna membangun manusia yang utuh dan sehat dan seimbang terkait dengan seluruh aspek dalam pembelajaran seperti yang pertama spiritual, moral, yang kedua imajinasi, yang ketiga intelektual, yang keempat budaya, yang kelima estetika, yang keenam emosi, dan yang ketujuh fisik. Yang berikutnya pengobatan holistik. Pengobatan dengan menggunakan konsep menyeluruh, yaitu keterpaduan antara jiwa dan raga dengan metode alamiah, yang ilmiah, serta ilahiyah, yang mana tubuh manusia merupakan keterpaduan sistem yang sangat kompleks dan saling berinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak dan otomatis terganggunya satu fungsi elemen unsur tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi yang lain. Sejarah holistik care. Sejarah holistik dimulai sebelum istilah holism diperkenalkan oleh Jan Christian Smuts dalam bukunya Holism and Evolution. Holisme saat ini berkembang dalam istilah holistik yang mengkombinasikan penyembuhan, seni, dan ilmu hidup. Holistik populer dengan cepat di tahun 70-an, walaupun istilah holisme diperkenalkan di tahun 1926, penyembuhan holistik sebenarnya sudah ada jauh di zaman kuno, kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Sejarawan belum bisa memastikan dari bangsa manakah pertama kali ia dipraktikkan. Kebanyakan sejarawan percaya bahwa penyembuhan holistik dimulai di India. Yang berikutnya adalah perawatan holistik. Semua bentuk praktik keperawatan yang tujuannya adalah membantu kesembuhan seseorang secara menyeluruh. Perawat melihat pasien sebagai manusia secara total di mana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial, budaya, spirit, relasi, konteks lingkungan. Asuhan keperawatan yang didasarkan kepada perawatan pasien secara total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang. Perawat perlu mempertimbangkan respon pasien terhadap penyakitnya dan mengkaji tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Perawat harus menjadi teman yang mendukung dan memotivasi pasien, mendorong pasien agar pasien memahami arti kehidupan. Yang berikutnya adalah nilai utama perawatan holistik. Yang pertama, filosofi dan pendidikan. Menekankan bahwa asuhan yang holistik didasarkan pada suatu kerangka filosofi dan pengetahuan. Holistik etik, teori keperawatan, dan riset. Yang kedua, holistic nurse self-care. Keyakinan bahwa perawat harus terlibat dalam perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan dan kesadaran pribadi sehingga perawat dapat melayani orang lain sebagai suatu alat sebagai proses penyembuhan seseorang. Yang ketiga, holistic communication, therapeutic, environment, and cultural kompetensi. Menekankan pada perkembangan untuk memanfaatkan pengkajian dan asuhan terapeutik yang mengacu pada pola, masalah dan kebutuhan klien dan suatu lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien. Yang berikutnya macam-macam cabang penyembuhan holistik. A. Holistik tradisional. Suatu teknik penyembuhan yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme berawal sejak ribuan tahun lalu. Biasa disebut sebagai penyembuhan, pengobatan alternatif, atau pengobatan tradisional. Yang termasuk holistik tradisional adalah akupuntur, akupresur, herbal, dan lain-lain. B. Holistik modern.
suatu teknik penyembuhan yang menggabungkan penyembuhan tradisional atau kuno dengan teknologi dan sains modern yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme. Holistik modern berawal sekitar 200 tahun yang lalu dengan adanya homeopati, yang termasuk holistik modern adalah homeopati, osteopati, anonpati, psikologi, hipnotis, naturopati modern, dan lain-lain. C. Holistik modern antropati, gabungan teknik pengobatan alternatif tradisional atau kuno dengan teknologi dan sains modern, di mana tujuannya adalah menyembuhkan, bukan sekedar merawat. Pengobatan anonpati fokus pada akar penyakit, bukan pada gejala. Merawat manusia secara keseluruhan atau whole, bukan pada apa yang tampak saja. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan hukum alam, hukum sebab akibat, perbaikan pola makan dan gaya hidup, penggunaan bahan-bahan alami yang diterapkan dengan basis alam dan sains modern. Berikutnya teknik pengobatan atau penerapan holistic care. Holistik terpadu memiliki perbedaan konsep yang sangat nyata dengan konsep kedokteran atau konvensional. Konsep konvensional lebih menekankan kepada tindakan seperti pemberian obat-obat kimiawi dan tindakan rekayasa fisik dengan pembedahan atau operasi, dan lain-lain. Sementara pengobatan holistik lebih menekankan membangkitkan sistem imun pasien dan memperbaiki secara menyeluruh dari faktor pencetus penyakit atau akar permasalahan penyakit, sehingga definisi kesembuhan cenderung permanen atau tidak kambuh lagi. Sedangkan yang konvensional pada umumnya bersifat tindakan sementara atau kambuhan. Yang berikutnya ciri-ciri teori humanisme. Pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencangkup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan masyarakat. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan.